Halo teman-teman, pertama-tama kita belajar prinsip animasi yuk. Dari mana sih prinsip animasi ini muncul? Nah, di sini kita dijelaskan tentang prinsip dasar animasi ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang animator kawakan dari Walt Disney Studios, yaitu Frank Thomas dan Ollie Johnston, sekitar pada tahun 1930-an, yang ditulis pada bukunya yang berjudul The Illusion of Light. Nah, pada buku ini dijelaskan tentang prinsip-prinsip dasar animasi yang digunakan pada film Disney ini. Tak hanya tentang prinsip dasar animasi saja yang ada pada buku ini, tapi juga perjalanan-perjalanan yang telah ditempuh untuk membuat sebuah animasi Disney ini. Nah, apa sih prinsip dasar animasi ini? Nah, prinsip dasar animasi ini secara umum adalah prinsip-prinsip yang digunakan seorang animator untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebuah animasi dibuat sedemikian rupa sehingga didapatkan hasil animasi yang menarik, dinamis, dan tidak membosankan. Frank Thomas dan Ollie Johnston ini adalah tokoh animator yang memberikan 12 prinsip animasi pada film animasi produksi Walt Disney. Nah, apa sih kegunaan prinsip animasi ini? Jadi, penyampaian informasi menggunakan animasi juga dapat dimanipulasi sedemikian rupa sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat dimengerti oleh khalayak umum ataupun dibuat khusus sehingga hanya dapat dimengerti oleh mereka dengan pendidikan tertentu. Nah, dengan prinsip dasar animasi ini mampu menyampaikan suatu konsep yang kompleks menjadi menarik secara visual dan juga dinamik sehingga animasi terus berkembang hingga saat ini. Karena adanya prinsip dasar animasi ini, jadi animasi bisa diukur rata atau ada pedoman-pedomannya gitu. Jadi prinsip dasar animasi ini bisa berkembang hingga saat ini. Nah, apa sih fungsi utama dari prinsip dasar animasi ini? Nah, fungsi utama dari prinsip-prinsip dasar animasi ini adalah agar setiap animasi yang dibuat kelihatan menarik, dinamis, dramatis, dengan gerakan yang dialami. Jadi dengan gerakan yang dibuat ini, dengan adanya prinsip-prinsip dasar animasi ini akan terlihat menarik, dramatis, sehingga terlihat lebih nyata dan terlihat lebih hidup gitu. Nah, dari penjelasan tersebut, jadi apa saja sih 12 prinsip dasar animasi ini? Yang pertama ada squeeze and stretch. Nah, squeeze and stretch ini adalah sebuah prinsip yang digunakan untuk membuat ilusi seberapa keras permukaan sebuah benda. Nah, pada dasarnya ketika sebuah benda yang permukaannya empuk saat menghantam benda lain dengan keras dan berubah bentuknya sementara sebelum akhirnya bisa kembali lagi ke bentuk semula. Nah, seperti pada gambar berikut, jadi ada yang tanpa squeeze and stretch dan ada yang menggunakan squeeze and stretch. Kalau yang tanpa squeeze and stretch, dari awal pembentukan bola ini semuanya bulat dengan gerakan menghantam ke bawah pun masih bulat. Nah, kalau menggunakan squeeze and stretch lebih dramatis lagi sehingga permukaan bentuk bola itu ketika jatuh ke permukaan akan gepeng dan setelah itu masih gepeng dan kembali lagi ke semula. Dari sini kita dapat menyimpulkan kalau menggunakan prinsip squeeze and stretch ini animasi lebih dramatis. Yang kedua di sini ada anticipation. Apa sih anticipation ini? Anticipation adalah sebuah prinsip animasi di mana animator memberikan tanda pada penonton
mengenai apa yang akan dilakukan oleh karakter. Anticipation ini bisa digunakan sebagai transisi dari dua major actions. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awal gerakan atau ancang-ancang. Nah, seperti pada contoh gambar berikut, ada anticipation, action, sama reaction. Jadi anticipation ini yaitu gerakan tangan ke atas sebelum melakukan pemukulan ke bawah. Itu disebut anticipation. Jadi ketika karakter akan memukul ke bawah, ada gerakan dulu tangan ke atas untuk ancang-ancang. Setelah itu ada staging. Staging ini adalah setiap gambar dalam animasi, sebuah penampilan di panggung yang mana kita sebagai direkturnya harus memastikan bahwa ide cerita dari setiap detail penampilan harus tersampaikan dengan sempurna pada para penonton. Hal ini berarti kita harus memastikan bahwa setiap gerakan, ekspresi, dan mood dari si karakter harus terlihat jelas dan tidak disalahartikan oleh penonton. Nah, di sini ada gambar contoh dari yang kurang stagingnya dan yang bagus stagingnya. Nah, pengambilan gambarnya lebih terlihat dari ekspresi. Untuk yang good stagingnya, kita lebih terlihat ekspresi dari kedua karakter tersebut. Kalau yang poor staging, jadi kita tidak jelas melihat dari ekspresi kedua karakter tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada straight ahead. Straight ahead ini adalah membuat animasi dengan cara animator menggambar satu persatu frame by frame dari awal sampai selesai seorang diri. Pose to pose yaitu pembuatan animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya in between atau interval antar keyframe digambarkan atau dilanjutkan oleh asisten atau animator lain. Nah, di sini pada gambar tersebut terlihat perbedaannya. Untuk yang straight ahead, jadi terlihat dari tahap-tahap si karakter dari berdiri sampai membungkuk sampai duduk, terlihat dari tahapan-tahapannya secara detail. Sedangkan untuk pose to pose hanya pada bagian berdiri dan duduknya saja. Setelah itu ada follow through. Adalah tentang bagian tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Dan ada juga overlapping action. Secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului. Nah, pada gambar di atas ada dua contoh untuk gambar yang atas, yaitu follow through. Jadi pada bagian ini si karakter anjing telah berhenti bergerak, namun ada bagian tubuh yang masih bergerak, yaitu pipi bergelambir ke belakang. Nah, untuk overlapping actionnya pada yang bawah, di sini pada gambar 1 kita lihat bagian telinga menjorok ke depan, lalu hidung menjorok ke belakang. Lalu pada gambar kedua atau gerakan kedua, di sini telinga lebih mundur ke belakang dan hidung lebih maju ke depan. Jadi dari gerakan tersebut dapat disimpulkan bahwa serangkaian gerakan yang saling mendahului. Yang selanjutnya di sini ada slow in dan slow out. Slow in dan slow out ini menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Nah, slow in ini terjadi sebuah gerakan yang diawali lambat, kemudian menjadi cepat. Sedangkan slow out sebaliknya dari slow in, yaitu di awal cepat, lalu di akhir lambat. Nah, pada gambar berikut ini dapat dilihat pada slow out, di sini digambarkan untuk yang cepat, jadi jarak antara bolanya itu sedikit. Nah, di slow out ini di awal
jarak antar bolanya sedikit, lalu pada bagian akhir jarak antar bolanya banyak. Lalu untuk timing slow in, jarak antara bola pada awal itu lumayan panjang-panjang, lalu pada bagian akhir jarak antar bola semakin sedikit, atau bisa disebut juga pada bagian akhir pergerakan atau motion dari bola ini dipercepat. Lalu yang selanjutnya adalah arcs. Arcs ini adalah membuat gerakan animasi yang menjadi lebih alami, khususnya untuk gerakan manusia dan hewan. Cara berpikir dari prinsip ini adalah seperti sebuah pendulum, semua gerakan tangan, kaki, memutar kepala, dan gerakan bola mata semuanya dilakukan dengan mengikuti sebuah kurva. Prinsip ini biasanya diaplikasikan pada saat kita membuat in-betweening. Dengan arcs kita bisa membuat dimensi pada gerakan animasi kita. Nah, contohnya membuat kepala sedikit menunduk, saat menolehkan kepala akan membuat gerakan tampak lebih alami. Nah, contoh di sini pada gambar tersebut, contoh gerakan tangan yang menggunakan arcs lebih berbentuk setengah lingkaran dan lebih alami dibandingkan dengan yang tidak menggunakan arcs atau pada gambar incorrect arcs. Jadi gerakan tangan yang melambai itu lurus, tidak alami. Jadi dibuat lebih melengkung atau setengah lingkaran. Yang selanjutnya di sini ada secondary action. Secondary action ini adalah gerakan sekunder yang terjadi akibat adanya gerakan utama. Gerakan utamanya adalah orang itu sedang berlari, sedangkan gerakan sekundernya adalah topi yang bergerak. Jadi topi ini baru ikut bergerak ketika disebabkan oleh gerakan utamanya. Inilah yang dimaksud dengan secondary action. Nah, pada gambar tersebut dapat dilihat ketika gerakan dari seorang karakter ini ketika berlari, dia kakinya berlari. Lalu ada gerakan-gerakan lain yang disebut secondary action adalah gerakan topinya yang bergerak karena si karakter ini lari. Dibuat lebih dramatis, jadi tidak hanya diam si topinya ini. Yang selanjutnya ada timing. Timing ini untuk menentukan beberapa gambar yang harus kita buat di antara dua pose atau yang bisa kita sebut dengan istilah in between. Prinsipnya, semakin banyak in between berarti durasi semakin lama, sehingga action yang dilakukan pun akan semakin panjang juga. Oleh karena itu, timing chart yang pas akan mempresentasikan persepsi dari action yang pas pula. Nah, jadi pada contoh gambar di atas, jadi dibentuk beberapa gambar untuk contohnya untuk satu gerakan dari gerakan si tangan kanan di belakang ke tangan kanan di depan pada gerakan jalan kaki. Yang selanjutnya di sini ada apel. Apel ini berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi. Kita bisa dengan mudah mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Kita juga bisa melihat style animasi buatan Disney atau DreamWorks cukup dengan melihat beberapa saat. Hal ini karena mereka memiliki apel atau gaya tersendiri dalam pembuatan karakter animasi. Yang selanjutnya di sini ada exaggeration. Nah, exaggeration ini adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Nah, dibuat untuk menampilkan ekstremitas ekspresi tertentu dan lazimnya dibuat secara komedik. Contoh dari exaggeration ini adalah bola mata yang melompat keluar dari kelopak matanya karena si karakter kaget, seperti pada gambar tersebut. Jadi si bola mata keluar melompat dari kelopak matanya karena si karakter di sini diceritakan sedang kaget melihat sesuatu. Di sini lebih didramatisir.
Yang selanjutnya di sini ada solid drawing. Solid drawing ini adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai angle, sehingga karakter tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasi. Segala atribut seperti mata, pakaian, aksesoris, dan apapun yang menempel akan dengan si karakter ini tetap konsisten letak dan bentuknya. Jadi di sini di prinsip solid drawing ini adalah untuk fungsinya untuk membuat si karakter ini lebih konsisten dari frame by frame gitu, dari awal seperti bagian mata dan lain-lain yang menempel pada karakter itu konsisten dari awal sampai akhir, tidak ada yang berubah, sehingga membuat animasi ini lebih